Baik, kita akan masuk ke pembahasan bagian pertanyaan nomor 5. Gambar berikut menunjukkan 3 bola yang dilemparkan dari ketinggian yang sama dengan kelajuan yang sama. Bola pertama dilemparkan secara vertikal, bola kedua dilemparkan dengan membentuk sudut yang kecil terhadap vertikal, dan bola ketiga dilemparkan pada sebuah bidang miring licin tanpa gesekan. Urutkan ketiga bola tersebut beserta kelajuannya ketika ketiganya mencapai garis putus-putus dengan menurunkan yang terbesar terlebih dahulu. Oke, pertama, garis putus-putusnya itu ada di posisi ketinggian tertentu yang sama konteksnya dalam konteks ketinggian horizontal vertikal dari untuk kasus 1, 2, atau 3. Walaupun kelajuan awalnya ditembak dengan cara berbeda. Jadi Anda bisa lihat di sini kalau ini langsung kelajuannya, lalu ini dibentuk sudut kayak graf parabola begitu, lalu 3 itu menempuh lintasan. Tapi di sini kalau 1 jelas ya, karena dia vertikal ke atas, dia akan mengalami gaya gravitasi langsung ke bawah. Kedua, dilemparnya dengan sudut elevasi, tapi ya tetap ketika kita tinjau geraknya secara vertikal, dia hanya mengalami gaya gravitasi saja, karena di sini kita mungkin bisa asumsikan tidak ada gaya gesek udara ya. Jadi artinya dia hanya kena gaya gravitasi saja ya. 3 juga sama, untuk konteksnya pergi ke atas, istilahnya ke horizontal gitu ya, ke vertikal. Gaya yang dialami oleh benda ketiga arah vertikal itu adalah gaya gravitasi saja naik ke atas. Gaya normal itu gaya yang menunjukkan agar dia tetap menempel ya ke sini. Jadi istilahnya yang membuat dia bisa naik ke atas ya ada gaya gravitasi naik ke atas. Ya, istilahnya begitu. Dia mengalami perubahan energi potensial dari bawah ke atas gitu ya. Nah, oleh karena itu gaya yang bekerja dengan dia ya adalah gaya konservatif saja, yaitu gaya gravitasi, sehingga mau seperti apapun yang terjadi karena kecepatan posisi awal dan posisi akhirnya sama, maka ketika mencapai garis putus-putus dia akan mengalami perubahan energi yang sama ya, karena mencapai garis putus-putus dengan ketinggian yang sama, maka perubahan energinya sama karena tidak ada gaya eksternal gitu ya, sehingga otomatis dia akan mengalami kelajuan yang sama di titik putus-putus karena tidak ada perubahan energi, tidak ada gaya eksternal, artinya tidak ada perubahan energi kinetik, hanya ada gaya gaya konservatif saja, artinya dia hanya akan mengalami perpindahan energi potensial saja, artinya kelajuannya tidak berbeda maksudnya karena ketinggian yang dialaminya berbeda. Maksudnya gini ya, mungkin saya ulangi saja, yang berubah itu hanya posisi karena tidak ada gaya eksternal. Tapi perubahan energi potensial karena posisi awal dan posisi akhirnya sama, maka perubahan energi potensialnya sama. Karena perubahan energi potensialnya sama, ya tentu saja kecepatannya atau kelajuannya di titik akhir itu akan sama juga. Ya, berikut pembahasan untuk nomor 5.